Sistem demokrasi itu pemimpin boleh bikin aturan bebas asal cocok dengan pendapat para cendekiawan orang pintar di PBB situ. Nah, jadi begitu datang LGBT, Pancasila 45 tidak bisa tolak. Karena LGBT sesuai dengan pendapat para orang-orang pintar di PBB sana, hak asasi. Itulah sistem demokrasi namanya. Nah, jadi asyhadu alla ilaha illallahnya sudah nggak ada gunanya. Sebab tadi asyhadu alla ilaha illallah itu ngomong itu begitu. Sampai mati dia akan hidup dengan ajaran yang dia sadar itu. Ini mah 50 tahun sudah ngomong pakai sistem demokrasi. Sekarang kita melihat kenyataan dunia ini. Orang sudah mengaku beriman di zaman Rasulullah SAW, karena itu bahasa Arab. Jadi perlu diterangkan kepada masyarakat pada umumnya bagi orang yang khilafah ini, sebab ini jarang diterangkan. Ini orang Arab itu asyhadu alla ilaha illallah sallallahu rasulullah itu bahasa kampungnya orang Arab. Jadi bahasanya orang kampungan-kampungan itu ya, orang kafir-kafir itu bilang asyhadu alla ilaha illallah sallallahu rasulullah. Langsung dia bilang begitu. Abu Jahal itu dia bilang asyhadu alla ilaha illallah sallallahu rasulullah. Berarti orang itu akan taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasul yang dia sadati itu. Dan dari saat dia mengatakan itu, dia tidak akan taat kepada aturan siapapun di dunia ini kecuali cocok dengan aturan Allah dan Rasul yang dia sadati itu. Itu orang Arab itu semua paham, walaupun dia Abu Jahal, walaupun dia kafir paham. Maka malam-malam pamannya Bilal, wah besok mau menyatakan syahadatain. Belum lagi ngomong, baru rencana gitu, dia sudah pasang tekad. Begitu saya akan hidup sampai saya mati dengan ajaran Allah dan Rasul yang saya sadati. Dan mulai saat itu saya tidak akan mau taat lagi kepada aturan siapapun yang tidak cocok dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itu tekadnya. Belum lagi ngomong, mau berangkat itu tekadnya gitu. Dia ngomong, saat itu dia praktek hidupnya. Tidak akan taat kepada aturan apapun, ajaran siapapun selain yang cocok dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itu tekadnya. Di negeri kita ini ada yang sudah 40 tahun bersyahadat, sudah barangkali 4.000-5.000 kali membaca syahadat setiap sholat, setiap hari. Kadang-kadang la ilaha illallah, tekadnya nggak ada. Jadi Pancasila Undang-Undang Dasar 45 harga mati. Jadi harga mati. Kalau dalam sistem tidak punya tekad seperti tadi, namanya sistem demokrasi. Rujukannya pendapat para cendekiawan, itu sistem demokrasi. Kalau Pancasila Undang-Undang 45 dan aturan semuanya lah aturan yang dibikin oleh manusia, apa di bidang perusahaan, apa di bidang rumah tangga, apa di negara, apa di mana saja. Kalau aturan itu dilaksanakan melalui sistem demokrasi, maka aturan itu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan secara benar. Contoh sekarang negeri kita, Pancasila Undang-Undang 45. Melalui sistem apa pelaksanaan Pancasila 45? Melalui sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu pemimpin boleh bikin aturan bebas asal cocok dengan pendapat para cendekiawan orang pintar di PBB situ. Nah, jadi begitu datang LGBT, Pancasila 45 tidak bisa tolak. Karena LGBT sesuai dengan pendapat para orang-orang pintar di PBB sana, hak asasi. Itulah sistem demokrasi namanya. Nah, jadi asyhadu alla ilaha illallahnya sudah nggak ada gunanya. Sebab tadi asyhadu alla ilaha illallah itu ngomong itu begitu. Sampai mati dia akan hidup dengan ajaran yang dia sadati itu. Ini mah 50 tahun sudah ngomong pakai sistem demokrasi. Berarti menuhankan orang. Maka Allah bilang fala taj'alu lillahi andada. Jangan bikin saingan Allah.
Kan itu sebenarnya rasional saja, tak perlu tafsir tinggi. Allah punya aturan, yang Maha Kuasa punya aturan, orang berkuasa punya aturan. Kok orang berkuasa ini tuh aturan kita taati untuk tidak mentaati aturan yang Maha Kuasa? Kan itu namanya melecehkan Allah. Lalu apa gunanya bilang asyhadu an la ilaha illallah sallallahu rasulullah? Ini sedunia begitu. Kiai ribuan kiai sedunia, bukan Indonesia saja. Ribuan kiai di dunia setuju dengan sistem demokrasi. Berarti dia syirik. Berarti puasanya, sholatnya, zakatnya, infaknya nggak diterima, orang syirik. Menuhankan manusia. Seperti orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu, kata Allah. Surat Al-Imran ayat 64 ya. Ittakhadhu akhbarahum warhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya dijadikan Tuhan, dijadikan rob-rob, dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, kata yang Kristen, oh kita tidak menuhankan dia. Apa kamu tidak taat kalau dia menentukan sesuatu walaupun tidak cocok dengan kitab? Apa kalian tidak taat? Ya taat kalau pendeta kita. Itu namanya menuhankan manusia. Kalau sudah menuhankan manusia, ya bagaimana kita? Pengen masuk surga? Pengen. Aturan yang punya surga? Enggak laku. Surga siapa? Dan ini sebenarnya bukan ilmu tinggi, bukan. Dasar-dasar saja, biasa saja, asal kita diwaras saja. Ada Allah punya aturan. Ada bapak-bapak itu, profesor-profesor punya aturan. Kamu pengen masuk surga? Ya pengen masuk surga. Aturan profesor kamu laksanakan, aturannya Allah yang punya surga tidak kamu tegakkan. Masuk surga siapa? Ada bapak profesor punya surga? Nggak ada. Itu mendosa orang tinggi-tinggi. Artinya wajar saja orang berpikir bisa paham. Masa kita pengen masuk siapa? Pengen masuk surga. Oh. Bagaimana hidup dengan aturan yang punya surga? Oh, zamannya belum bisa, tidak laku aturan yang punya surga. Jadi aturan yang di sana demokrasi. Inilah kehancuran. Seandainya Pancasila 45 itu dilaksanakan dengan sistem khilafah, dulu itu sistem kenabian, Nabi pemimpinnya sistem kenabian. Begitu Nabi selesai sistem khilafah, pemimpinnya khalifah, sistemnya khilafah. Seandainya Pancasila 45 dilaksanakan dengan sistem khilafah, maka baru sempurna 100% Pancasila itu berlaku dalam kehidupan. Kalau sistem demokrasi, yaitu LGBT, itu benar dari monyet. Ayam jago aja tidak mau LGBT. Orang Pancasila sejati tidak bisa nolak LGBT. Kalau benar dari monyet, monyet aja tidak mau LGBT. Kan betul tololnya orang kan. Ayam jago aja nggak mau. Kalau mau LGBT berantem ya. Jadi bagaimana ini? Karena sistem khilafah enggak dibuat sistem kehidupan untuk mempraktikkan aturan yang banyak itu. Bedanya sistem demokrasi, semua pemimpin bebas bikin aturan asal cocok dengan pendapat orang pintar. Sistem khilafah, semua pemimpin bebas buat aturan asal cocok dengan pendapat yang maha pintar, yang maha bijak, yang maha adil. Kan bagus. Kenapa ini orang Islam sedunia kiai setuju dengan sistem demokrasi? Kan aneh ini. Ini keanehan di dunia ini, bukan di Indonesia saja. Kiai-kiai yang bilang mujahid cocok dengan demokrasi kita, demokrasi gitu. Kan syirik. Masa membuat tandingan Allah? Ini Allah punya hukum, dia punya hukum. Contoh gini. Kalau sistem demokrasi, apabila ada pencuri, awas kata KPK ini. Kalau ada apa-apa pejabat kedapatan tangkap tangan, akan dihukum berat, masuk penjara, potong tahanan. Itu sistem demokrasi. Terus itu tidak selesai. Justru pemimpin-pemimpin itu maling terus.
Tapi kalau sistem khilafah, KPK bilang, siapa bapak-bapak pemimpin yang punya kesempatan korupsi, mulai besok dipersilakan, tapi potong tangan. Mikir orang, kata KPK, telah dipotong tangannya mantan gubernur atau mantan bupati atau mantan menteri tak apa tak, telah dipotong tangannya mantan gubernur. Pergilah ke Amerika si mantan tadi, kata orang Amerika, ini mantan gubernur yang ngerampok di tangannya hilang, yang keluar di YouTube kemarin. Pergi dia ke Jepang, kata orang Jepang, itu yang keluar di YouTube kemarin itu mantan itu tangannya sudah hilang. Balik ke Jakarta, kata orang Jakarta, apa kabar Pak mantan? Tangan sudah hilang. Kata si KPK, siapa bapak-bapak yang punya kesempatan korupsi, mulai besok dipersilakan. Tapi itu mikir orang. Sekarang pertanyaannya, rugi nggak orang Kristen? Rugi nggak orang Buddha? Rugi nggak orang PKI? Nggak juga orang PKI aja nggak rugi kok. Semua untung, orang Islam untung, orang Kristen untung, orang Buddha untung, orang Konghucu untung, semua makhluk untung. Sak binatangnya untung, tidak ada binatang yang bisa digeret oleh yang bukan tuannya, karena potong tangan. Lah kalau potong sistem demokrasi, diancam, bukan disuruh, diancam. Awas kalau ketapatan akan dihukum berat, masuk penjara, potong tahanan. Barangkali yang ngomong nggak korupsi, kecil-kecilan barangkali. Mana? Sekarang dengan sistem demokrasi rugi semua orang Islam rugi, orang Buddha rugi, orang Kristen rugi, semua rugi. Kalau dengan sistem khilafah semua untung. Kok tidak mau itu apa? Kan aneh ini. Kok tidak mau? Kiai lagi nggak mau. Kan aneh itu. Kalau orang awam, saking awamnya sebenarnya, awam pun kalau dia beriman ya cocok lah. Oh nggak ada ruginya secara rasional, nggak usah pakai dalil, secara akal sehat untung semua makhluk ini. Itu orang setan-setan iblis itu yang berbentuk iblis hitam rambut itu, Yahudi Nasoro itu, bilang sama orang Kristen dan orang Islam, itu aturan orang Islam, jangan mau. Saking dia tidak mempelajari Islam, dikira itu aturan orang Islam. Itu bukan aturan orang Islam, itu aturan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk di muka bumi, itu aturan Allah, bukan aturan orang Islam. Yang Islam khusus secara pribadi itu imannya sholat, lain dengan Kristen ke gereja, itu bebas. Tapi kalau khusus ya masing-masing bebas. Tapi kalau umum ya aturan Allah yang menciptakan langit bumi ini. Masa penciptanya buat aturan supaya makhluk yang diciptakannya celaka? Itu tidak masuk akal. Karena kita tidak praktek, maka kita yang celaka. Susah jadi kan? Coba dengan sistem demokrasi Pancasila harga mati. Datanglah orang karena tidak paham, orang dari luar negeri, Bapak tolong buktikan bahwa Pancasila 45 betul-betul harga mati yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Karena kelihatannya di YouTube atau di berita-berita itu, setelah 70 tahun lebih mempraktekkan Pancasila 45, malah tambah hancur kesatuannya, tambah rusak, tambah acak-acakan. Sekarang ditambah, jadi kita ngomong harga mati mempersatukan bangsa, kayak kita ini orang bodoh. Dan kita tanya bapak-bapak itu tidak bisa jawab. Coba tolong buktikan setelah 70 tahun betul-betul Pancasila itu bisa mempersatukan bangsa. Masih bersatu sebelum 70 tahun, tambah 70 tahun, tambah rusak kesatuannya. Ini sekarang tambah rusak. Terus kita bilang harga mati Pancasila mempersatukan bangsa, kan lucu. Dipaksakan sesuatu yang tidak ada data-datanya. Kenapa anda pakai sistem khilafah? Karena itu tadi harus setan-setan itu mau awas sistem khilafah anti Pancasila. Khilafah merebut negara. Waduh, sistem hidup tidak ada. Demokrasi Indonesia beda dengan demokrasi Jepang. Ada demokrasi Amerika, ada demokrasi Arab. Tidak ada demokrasi saja sistem. Khilafah juga gitu, tidak ada khilafah Indonesia,
khilafah Irak. Enggak gitu ya, sistem kehidupan bersama. Tapi diisukan oleh setan-setan itu, awas, anti Pancasila, sistem khilafah. Akhirnya karena belajar dari SD digarap otaknya profesor-profesor itu dengan sistem demokrasi. Akhirnya kita ngomong, dia sudah haji 10 kali. Kita ngomong, mari kita laksanakan hukum Allah di negeri ini, syariat Islam. Awas, itu ekstrim, intoleran, radikal. Barang dilihat bukan orang muda yang ngomong, Kiai Haji. Ini apa ini Indonesia ini seperti ini? Akhirnya rusak kan? Dan ini kenyataan. Nggak bisa dibilang, oh itu ngomong bohong, hoak. Mana hoak? Ini kenyataan begitu. Apa yang dirugikan oleh Allah itu? Tidak ada. Maha bijak, maha adil Allah itu. Dia yang menghidupkan kita, dia memberi umur sama kita, dia memberi nyawa sama kita, kita tidak bayar. Dia yang memberi hidup, memberi mata, memberi panca. Allah itu bukan bapak kita yang ngasih mata. Coba mata ini kalau sakit, sakit, datang ke dokter. Ini kalau tidak dioperasi, picek kamu nggak bisa lihat lagi. Tapi kalau dioperasi, kata pak dokter, maka kamu bisa melihat lagi. Kalau enggak, gelap dunia selamanya. Aduh, operasi pak dokter. Matanya sudah dikasih Allah, bukan dikasih oleh dokter. Dikasih Allah, mata cuma lagi sakit. Kesimpulannya gitu. Kalau gitu pak dokter tolong operasi. Tapi ini bayar mahal bayarnya operasinya. Mata dua-duanya dioperasi ini mahal bayar. Apa yang ada? Ya sudahlah. Kalau saya punya gerobak sapi, jual sapi-sapi saya jual. Yang penting saya bisa melek lagi. Begitu kamu kurban. Yalah kebun-kebun saya bila perlu saya jual untuk membayar. Sudah operasi singkat cerita nih selesai melek. Terus kata pak dokternya selama 6 bulan kamu tidak boleh mengkurap, tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh gini. Saran dokter, dia taati semua. Sudah dibayar sekian puluh juta. Terima kasih pak dokter. Bukan pak dokternya bilang terima kasih. Terima kasih pak dokter. Tidak kasih mata. Allah ini ngasih mata cuma-cuma. Melek. Gimana tuh? Sama dokter saja cuma ngobati sudah habis, kita punya gerobak sapi tadi hilang, kebun kita hilang, masih kita bilang terima kasih pak dokter. Berapa dokternya 6 bulan tidak boleh loncat-loncat, tidak boleh tidur kurap ya, tidak bakal tidur kurap, tidak bakal loncat-loncat, taat. Tapi kalau Allah yang ngasih cuma-cuma ini baru mata, belum lidah, belum hidung, belum segala macam. Kok kita tidak mau taat? Dilarang ini, tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Kok dilarang juga? Dilanggar juga. Ini memang kebangetan. Maka Allah bilang syirik orang seperti itu. Membuat Allah itu di bawah kakinya manusia. Maka puasa, sholat, zakat tidak diterima semua. Menuhankan selain Allah kok. Allah sudah bilang fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kamu tahu kok bikin ada tandingan Allah. Yang jelas di Quran di surat Al-Baqarah itu kan ayat 22. Kan jelas. Oh dia masih hidup, Allah itu masih hidung, masih lidah. Siapa mau jual lidahnya 10 miliar? Enggak ada yang mau, saking mahalnya. Kok Allah yang ngasih itu tidak mau ditaati, diganti dengan taatnya orang pada cendekiawan. IPBB orang kafir-kafir yang tidak mengerti agama itu yang menentukan itu. Dari urusan agama di sini. Urusan pikiran bapak-bapak pintar. Hebat amat. Orang beriman mau, itu yang kita heran. Kalau orang beriman ya payolah memang cocok lah untuk orang-orang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman kok mau itu kemana berpikirnya? Akhirnya apa? Bersatu. Mari kita bersatu. Ada orang di sini pernah dengar seorang mubalik, entah kiai entah bukan kiai, pokoknya balik cerita. Marilah kita berpecah belah. Ada enggak? Enggak ada kan? Sedunia itu bilang, marilah kita bersatu. Kiai satu, kiai kedua bilang, marilah kita bersatu. Kiai ketiga bilang, marilah kita bersatu. Tiga-tiganya nggak bersatu. Apa ngomongnya? Kiai ini bilang, marilah kita bersatu. Kiai ini lagi bilang, marilah kita bersatu. 10 kiai semuanya ngomong, marilah kita bersatu. 10-10-nya nggak bersatu, kan lucu.
Ada apa itu? Karena gara-gara otak orang pintar demokrasi itu. Jadi buyar dalam berpikir yang akidah yang hilang. Dan ini diancam oleh Allah, bukan kita yang ngancam, ini cuma kita cerita. Itu mah ancaman yang kita ngomongkan, ini ancaman Allah bukan ancaman kita. Ayatnya jelas kan, syirik. Terus saya pernah bertanya sama banyak orang ya, kiai yang bukan kiai, saya tanya gitu, siapa yang mewajib kita bersatu itu? Saya tidak pernah dengar Pak Anu gitu yang mewajibkan kita bersatu. Enggak, yang bodoh saya tanya jawabnya Allah dan Rasulnya. Yang pintar jawab yang mewajibkan kita bersatu kan Allah. Betul nggak itu? Kalau bukan Allah, yang enggak, kalau boleh enggak lah Pak Ustaz, ya Allah lah menyuruh kita bersatu itu. Walaupun dia tidak hafal ayat, awatasimu biar beli jami'an wala tafarraqu. Bersatu jangan berpecah belah, itu tidak usah tahu ayatnya, semua tahu. Itu ya disuruh oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib bersatu. Oh betul. Siapa yang wajib kita sholat? Ya Allah dan Rasul. Oh bukan Pak Kiai yang wajib kita sholat, bukan. Terus siapa yang wajib kita saum? Ya Allah dan Rasul. Cara sholatnya bagaimana ya? Ya seperti itu, 4 rakaat zuhur, subuh berkah. Nggak usah saja lah sholat begitu. Bagaimana? Karang sendiri aja. Jadi Allah perintah kita sholat, wajib sholat. Caranya bagaimana? Kita karang sendiri aja. Tidak bisa pusat. Allah mewajib kita saum bulan Ramadan. Caranya kita karang sendiri lah, nggak usah dari maghrib sampai besok maghrib lagi, nggak usah saus lah. Kita puasa dari jam 1 siang sampai jam 1 malam aja, karang sendiri. Ya nggak bisa Ustaz. Itu orang awam tuh ngomong gitu. Siapa yang wajib kita bersatu? Allah Rasulnya. Bagaimana cara bersatunya? Karang sendiri Pak Ustaz. Ini gobloknya luar biasa. Apa maksud dia akal? Ngising aja karang sendiri nggak bisa. Coba ngising pas PC Al-Fatihah atau Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, enggak bisa. Harus lagi ngising enggak bisa karang sendiri. Bersatu aja haram berpecah belah. Seluruhnya ngomong mari kita bersatu. Caranya kan karang sendiri. Akhirnya dia ngomong mari kita bersatu, enggak bersatu. Ini kenyataan, bukan cerita bayangan, hayalan, kenyataan yang kita rasakan tuh begitu. Karena enggak bersatu menurut ajaran Allah. Kan sudah jelas. Dulu Nabi mempersatukan dari Nabi Adam. Orang mau bersatu itu taat sama Nabi Adam. Kalau karena imannya bersatu. Yang tidak taat kafir namanya kan gitu. Terus berganti sampai Nabi Muhammad SAW. Yang bersatu itu taat sama Nabi. Tidak bisa taat sama yang lain. Nah bersatu dia dibawa ke Nabian, pemimpinnya Nabi. Setelah Nabi sudah ngomong. Sebelum mati itu Nabi sudah ngomong. Setelah dulu nabi-nabi yang memimpin, setelah aku ini tidak ada nabi lagi, khalifah. Sehingga Nabi bilang khilafah alamin hadini buat dibuktikan oleh sahabat begitu panjang masanya, ditinggal, dibuat yang belum pernah dibuktikan, dibuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, belum pernah dibuktikan, dibuat sendiri anggaran dasar rumah tangga. Jadi Quran yang 30 juz sebagai tuntunan hidup, ribuan hadis sahih itu tuntunan hidup kita itu hilang, tinggal 30 lembar anggaran dasar, anggaran rumah tangga dibuat, dibangun saya itu Islam. Maka Khilafatul Muslimin tidak ada anggaran dasar rumah tangga. Dulu waktu pertama kita umumkan khilafah, orang pintar karena merasa hebat kan. Bagaimana organisasi kok tidak ada anggaran dasar rumah tangga? Nah, kalau kita ngomong kosong karena kalian goblok. Quran Islam itu, Quran dan hadis itu sampai ngising itu sudah diajar. Tidur diajar, bangun diajar, kawin diajar. Semua sudah diajar, pakai baju diajar, ngaca diajar. Kok bikin anggaran dasar secuil. Nanti impak, dari keikhlasan berimpak dan amal-amal soleh. Ngapain kamu tanggung nulis itu? Maka Khilafatul Muslimin sistem. Bukan buat anggaran dasar Quran segini tebalnya, kecil disempitkan. Itu sistem demokrasi itu.
Ini kehancuran. Maka dunia seluruhnya sekarang, baik di Mesir itu setuju sistem demokrasi. Hasan al-Banna ini saya tutup ini. Hilal Quran, ahli tafsir nih. Dibunuh di Mesir itu. Yang tamat-tamat Quran tuh tinggal nonton aja. Kenapa? Dibunuh, hukum mati. Hasan al-Banna itu tembak di jalan. Itu Abdul Qadir Auda dan banyak lagi itu. Di Mesir itu tembak. Siapa yang nembak? Bukan orang Buddha. Orang Islam yang sudah berulang-ulang naik haji itu juga. Karena mau menegakkan hukum Allah. Nggak laku. Yang laku apa? Hukum. Cendikiawan, orang-orang kafir yang nggak ngerti Quran itu. Situ ditaati dengan istilah hak asasi, kebebasan ngawur itu mau. Ini orang Islam ini bagaimana itu? Maka kita ajak, ayo bersatu ke dalam khilafah. Tidak ada sistem kesatuan selain waktu zaman Nabi namanya sistem kenabian. Setelah Nabi sudah bilang memang sistem kekhalifahan, maka ada khalifahan dan itu terus beribu tahun dipraktek itu. Tahu-tahu ditinggal beribu-ribu umat Islam itu karena berulang-ulang kumpul seluruh para ulama hebat di setiap negara diajak bermusyawarah. Cita-citanya hanya untuk menunjuk seorang khalifah pelanjut kekhalifahan yang hancur itu. Saking pentingnya berkhilafah karena sudah dibuktikan sebegitu lama kan kekhalifahan Turki 1924 itu. Ulama sedunia kumpul. Sekali kumpul itu bukan 10 orang. Semua orang pintar kumpul. Ada catatannya, bukan kita ngomong ngawur ini. Kita juga tulis di latar belakang. Tujuannya apa? Untuk menunjuk pelanjut seorang khalifah. Karena mereka yakin. Kumpul berpuluh kali, Mesir ditawarin gak sanggup, Raja Arab ditawarin, enggak ada yang sanggup. Saya pikir, ini dunia gimana kalau enggak ada yang sanggup? Takut sama orang kafir? Takut nanti kita dibom tuh. Oh bersatu takut sama orang kafir, kan aneh. Akhirnya karena tidak ada jalan keluarnya, musyawarah berulang nggak diterima, semuanya lepas tangan, kehidupan hancur, mulai ikut organisasi Eropa sistem demokrasi, semua sistem demokrasi, ribuan kiai di dunia ini bukan Indonesia saja, setuju senang dengan sistem demokrasi. Walaupun dia bilang mujahid Allahu Akbar, setuju dengan sistem demokrasi, hancur. Kenapa dia ada kekhilafat? Susahnya bukan main. Malah kita dibilang orang nggak beres. Kita aja kepada kebenaran maka dibilang, itu Ustaz kamu. Kan repot itu. Ya, tapi kita tersenyum kalau dibilang gitu. Nabi aja dibilang kadzab, dibilang ini majnun. Jadi kalau kita bilang itu kalian tuh orang-orang gila, kita jadi murid Nabi lumayan. Jadi kita tidak marah, senang saja. Alhamdulillah ada yang ngomong gitu kan. Cuma kita aneh, kok diajak orang sudah bersyahadat 10 tahun kepada sistem yang hak, kok nggak mau? Itu yang saya heran itu. Asal datang ketemu sama saya nggak bisa debat dia, paling pulang diam. Tapi nggak mau. Saya bilang kamu aja yang memimpin, nggak mau juga. Ini mau apa umat Islam ini? Kan repot tuh. HTI sudah saya tawarin suruh memimpin, nggak mau juga. Jamaah Muslimin Hizbullah saya tawarin di pusatnya Sulawesi sana, Pak Al-Ustaz Imam Mahyudin Hamidi itu. Muhyiddin enggak mau juga. Orang Muhammadiyah di sini sudah kalian yang sudah hebat-hebat itu, saya ini orang bodoh. Coba ganti saya. Enggak mau juga. Ada orang salah pikir juga. Begitu. Ini bagaimana nanti kita terusin dia bilang, orang kafir harus punya kekuasaan. Masa bersatu harus punya kekuasaan? Nanti kalau kita sudah merdeka, punya kekuasaan, baru kita bersatu. Begitu mati, apa kamu sudah bersatu? Lagi nunggu puasa, udah keburu. Minta masuk surga. Surga dari siapa? Ini kancuran, ini tidak ada sebab lain. Bukan dia orang bodoh, bukan orang. Sebabnya hanya karena menolak sistem khilafah,
menerima sistem demokrasi. Hanya itu sebabnya, bukan wah soalnya orang nak baca Quran lagi, dah tahu tafsir lagi, sudah itu mah sudah tidak ada sebabnya. Sebabnya menolak sistem khilafah dan menerima sistem demokrasi. Itu saja sebabnya. Masa bersatu? Bilang bersatu dengan cara yang dikarang sendiri. Kita bilang bangun tidur aja karang sendiri nggak bisa. Yasin, wal Quranil Hakim gitu bangun tidur. Nggak diterima sebagai ibadah. So bangun tidur itu mestinya alhamdulillahilladzi ahyana pada mamatan, mesti gitu. Diteriakin di masjid-masjid itu soal pagi. Masa kita karang sendiri? Lah ini bersatu aja haram berpecah belah. Caranya karang sendiri. Pintarnya orang ini. Ini kerjaan kiai, bukan kerjaan orang kampung, orang awam, orang pedagang, bukan. Kiai-kiai yang kerjaan itu. Mengarang sendiri bersatu. Jangan istilah karena begini, karena begini begitu itu tidak habis-habis, tidak ada titik-titiknya. Terus saja. Sampai dia mati itu masih juga. Karena begini, karena begitu. Bukannya cepat bersatu itu tidak ada syaratnya. Mau apa tidak mau jadi. Enggak ada, ya mau, ya nanti dulu sebab situasi. Enggak pakai mau, selesai, datar, kan selesai. Enggak ada apa-apa syarat. Kalau sebelum satu baru ada kekuatan. Nah, karena berpecah belah lah, maka Allah bilang azab. Nabi bilang berpecah belah itu golong-golongan di karang itu azab. Nah itu. Apa yang kita mesti pilih? Tidak ada jalan pilihan kecuali bersatu kepada zaman Nabi per Nabi, setelah Nabi Khalifah. Tidak ada jalan lain. Jangan ditafsir Khalifah akan merebut negara. Rebut peci orang aja tidak boleh, rebut negara. Rebut rumah orang nggak boleh, mati kita siap. Peci kita direbut dengan cara dipaksa, kita dianggap tidak ada harganya. Mati kita membela peci. Terus kita bilang, peci harga mati, kan goblok gitu dalam itu. Ini tidak usah disebut yang itu mah. Ada rumah kita mau direbut orang, pedang berantem mati. Terus dia rumah harga mati. Ya sering tololnya itu, tidak usah disebut itu mah. Yang iman mau masuk surga itu iman dan amal soleh harga mati. Nah itu baru jadi. Dan inilah yang dimaksud oleh Khilafatul Muslimin, biar orang dengar itu. Yang khilafah diganti dengan sistem demokrasi, akhirnya jadi musyrik orang, akhirnya menuhankan manusia. Nah itu hukum manusia di atas hukum Allah. Berjuang Allah Akbar. Demokrasi juga. Menjengkelkan betul. Cuma kalau tidak ingat kepada harus sabar, semua itu ada ketentuan Allah. Kalau tidak ingat itu, ini mencolot darah di kepala ini. Tapi kan ada itu, sabarlah nih. Yang untuk pilihlah umma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu, dan seterusnya itu. Allah yang menentukan menang, kalah, dapat kekuasaan, tidak dapat. Itu ketentuan Allah. Karena kita tahu itu, maka kita tidak ekstrim. Cuma ngomongnya ini panas, memang serius. Tapi hatinya ya tentram, karena itu tadi Allah bilang sabar. Itu urusan Allah, kamu dakwah saja. Kita dakwahnya serius. Tapi bukan kayak ekstrim. Kamu dengar, kalau tidak paham dibilang ekstrim orang itu. Bukan. Serius. Tapi rileks, serius tapi bukan serius dan panik, enggak. Kalau enggak ada ayat tadi, panik kita. Pengen nempeleng orang aja jadi. Tapi ini kita jadi sabar. Asal jangan ditempeleng. Maka saya bilang kalau warga khilafah jangan coba-coba menyempeleng orang. Binatang pun dia niaya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi manusia ditempeleng, jangan. Tapi kalau ditempeleng jangan lari. Kalau lari potong ini, potong. Buang. Itu orang khilafah begitu. Kalau ditempeleng kok lari, potong itu, jangan jadi laki-laki. Nah itu. Tapi jangan memulai nempel. Kalau dipeleng berantem gitu. Iya. Saya sudah bilang sama Mabes Pusat. Kita ini bebas, nggak ada anti-anti. Bebas, mau ke neraka orang, bebas, mau kita kesian. Kita aja, mari kita kesian. Nggak mau, bebas saja. Kita nggak jengkel-jengkel. Kita bebaskan orang, kita nggak dibebaskan, berantem kita Pak. Itu. Sudah saya bilang sama Pusat. Alhamdulillah nggak dibubari. Ini sudah saya bilang. Inilah khilafah itu, semangat tapi rileks ya.
Itulah dia. Ini kenyataan, yang kita cerita ini kenyataan. Dalilnya memang begitu. Jadi bagaimana mau disalahkan? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini waktunya memang kalau ditulisin habis waktu sampai besok nanti. Baiklah, itu lebih kurangnya mohon maaf. Tapi prinsipnya syahadaten itu tekadnya itu mesti ada. Kalau tidak tekadnya ngapain ngomong kayak berubah juga Al-Fatihah sekarang itu. Tekadnya itu yang penting. Jangan jadi kayak berubah kan. Mudah-mudahan kita ini dikaruniai Allah kemampuan lahir batin kita untuk betul-betul serius dan istiqomah di dalam iqomatut yang ditulis iqomatut an aqimuddin wala tatafarraqu fihi, itu kita sudah paling atas itu di maklumat khilafah itu kan. Itu mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk itu. Dan hati kita lah lapang, tidak benci kepada makhluk. Binatang pun kita tidak apa lagi manusia. Soal dia akan neraka kita kasihan, kita ajak nggak mau dah apa bebas. Allah yang menghidupkan dia aja bebas kok, mau ke neraka kita kok mau larang bebas saja. Nah itulah sistem khilafah, bukan mau rebut-rebut. Kalau orang mau semua, negara ini mau semua kepada sistem khilafah, nggak usah kepada sistem khilafah. Kalau rakyat ini di satu tempat itu rakyatnya mau jadikan ini negeri monyet saja, jadi negeri monyet namanya. Kalau memang umatnya mau, kita cuma ngajak umat mau, kalau mau ya jadi, nggak usah kita macam-macam kan, bebas saja. Nah itulah, ya itu aja. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin muslimat walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang